Oke guys, kembali lagi ya kita ya, bersama Cari Cuan. Nah, gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semua ya. Dan di sini kalau kita pantau bersama-sama, untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini ya kawan-kawan, bisa kalian lihat sendiri Bitcoin masih ya naik turun ya. Semoga saja nanti saat kalian melihat video ini, Bitcoin udah di atas 105. Jangan sampai dia koreksi di bawah 105 ya. Kalau koreksi di bawah 105 nanti altcoin ini bakal rontok lagi gitu, Bro. Nah, kalau kita lihat kan di sini udah mulai ada sedikit recover lah ya untuk beberapa altcoin termasuk ada XRP nih udah mulai ada sedikit recover. Solana juga sama ya sedikit recover sekitar 4% lumayan Bro, bukan sedikit lagi nih, lumayan ini gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat nih dari sektornya memcoin. Nah, untuk sektor memcoin sendiri kalau kita pantau bersama-sama, mayoritas sih ya, mayoritas ini koreksi, tapi PP ini masih dalam kondisi yang cukup bagus ya. PP ini dalam kondisi yang cukup bagus, ya naik sekitar 2%. SPX udah mulai naik lagi Bro, yang sempat serok waktu SPX koreksi, lumayan nih ya, udah dapat cuan 6% gitu kan. Fartcoin udah mulai ada recover lagi sekitar 3%, kalau kita lihat untuk Bong udah mulai ada recover juga. Jadi kalau kita lihat dari sektornya memcoin udah mulai ada recover tipis-tipis ya. Semoga kenaikan ini terus berlanjut. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ada sedikit informasi nih buat teman-teman ya daripada si PP Coin. Oke, memang target kita untuk PP Coin kan cukup ambisius ya bro ya, mungkin sampai di area Rp1 gitu kan targetnya. Akan tetapi di sini untuk mencapai ke area Rp1 itu banyak sekali dramanya. Nanti kita bahas ya bro ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari segi market cap di area 2,26, community-nya cukup bullish ya di sini bro. 87% dia masih bullish untuk community. Terus kalau kita lihat secara ya overall-nya ya atau kita lihat dari segi yield ya, kalau kita lihat dari yield-nya ya seperti inilah ya. Oke. Bisa kalian lihat sendiri dari yield-nya. Nah, ini Bro ya data-data statistik daripada si PP, kalian bisa lihat-lihat sendiri di sini ya. Kalau kalian mau lihat, nah top holder, sorry bukan top holder ya, total holder, address pay holding ya, well loading gitu kan, loading lagi, well holding ya, bukan well loading gitu Bro ya. Nah, kalian bisa cek-cek sendiri. Nah, oke kita langsung saja menuju ke chart daripada si PP. Kalau kita lihat Bro, ini dalam time frame 4 jam ya, dalam time frame 4 jam. Di sini yang perlu kita amati adalah ada kayak pola yang namanya double top. Ya, ya, double bottom bro, bukan double top. Oke, ini adalah kalau kita lihat bersama-sama ya bro ya. Bentar, sorry. Ini ya bro di sini. Ini top pertama, oke. Terus kalau kita lihat juga bro untuk top keduanya di sini ya bro. Nah ini top kedua. Kayak membuat pola double double sorry bukan double top ya, bottom, keliru lagi. Nah ini double bottom, nah kemungkinan sih kalau ini terkonfirmasi PP itu bisa, sedikit mengalami apa ya, rebound dulu Bro ya, sedikit mengalami rebound, oke. Dia bakal rebound dulu sampai mana rebound-nya, mungkin sampai sini Bro ya. Bisa sampai di kisaran harga sini. Oke, ya harga sini. Tapi kita berharap sih PP bisa nge-break area ini ya, Bro. PP bisa nge-break area ini. Kalau dia hanya sampai di kisaran harga sini, Bro. Oke, bentar ya di sini. Berarti dia akan mencapai di area 1278. 1278 ataupun di area 1288. Nanti kalau kalian di area 1288 atau 78 atau 127 ya, kalian bisa TP dulu 20% di area ini, Bro ya area 12 lah, kepala 12 something, kalian bisa TP 20%. TP kedua itu di sini, Bro. Ya, untuk jangka pendeknya loh, kita berbicara untuk jangka pendek ya. Sorry, bukan ini. Untuk jangka pendek, untuk TP kedua itu kalian bisa di area sini. Oke ya. Nah, sorry. Oke, di sini ya, Bro ya. Kalian bisa TP di area sini, Bro. Itu untuk area kedua. Nah, area ini itu plus banget ada gap-nya juga ya. Di sini ada gap. Nah, ini ada gap-nya, Bro. Jadi mungkin kalian bisa TP juga di sini 20% di kisaran harga berapa ya? Mungkin di kepala 14 16 ataupun di kepala 14 pas kalian bisa TP 20% lagi. Jadi nanti TP-nya ada dua opsi ya, Bro ya. TP pertama itu nanti di kisaran harga ini, Bro ya. Di kisaran harga 12 pas lah. Kita ambil 12,5 ataupun 12,7 ya. Atau mungkin kalian mau ngambil di area base-nya. Kalau area base-nya 12,40 atau di area 12,5 itu udah area yang cukup bagus ya. Yang kedua di sini, Bro, ya di rentan harga di kepala 14,31 ataupun di 14,35 ya.
ya. Itu untuk TP kedua untuk jangka pendeknya. Kalau untuk jangka panjangnya sih masih jauh ya, Bro. Untuk jangka panjang kita menargetkan PP itu kan di kisaran harga Rp1 gitu kan. Oke. Ataupun di area Rp0,5. Nah, kita hapus ya. Untuk ini kalian bisa screenshot dulu, Bro, ya untuk area TP atau gini ya. Kalian bisa screenshot juga ya di sini, Bro. Nah, di kisaran harga ini nanti kalian bisa TP. Ini TP pertama, ini TP kedua. Di sini 20% aja dan di sini 20% ya. Jadi totalnya nanti 40% untuk yang dapat harga bawah sini ya. Semisal kalian dapat di harga ini ya atau dapat di kepala 10 kemarin gitu kan, kalian bisa TP tipis-tipis nanti di area tersebut. Nah, oke, kita hapus dulu. Kalian bisa screenshot dulu ya untuk ini, Bro, ya. Oke, kalau udah kita hapus. Kita hapus ya. Nah, ini kita hapus, ini juga kita hapus juga ya, Bro, ya. Mana? Nah, ini kita hapus juga. Ini juga kita hapus. Kita langsung naik ke weekly karena di weekly ada area yang cukup krusial, Bro, ya. Ada area yang cukup krusial. Nah, di sini kita udah di weekly ya. Kita udah di weekly, di sini langsung kita zoom. Seperti ini, Bro. Di sini membuat pola yang namanya ya head and shoulders ya. Jadi ini shoulders shoulder, waduh, shoulder nih elektronika. Shoulder ya, ini headnya, ini shoulder. Nah, ini neckline-nya. Kalaupun nanti ini terkonfirmasi, Bro, nice, mungkin PP bisa turun sampai di kisaran kepala berapa ini ya? Jauh, Bro, ya, bisa mungkin di kisaran inilah ya, kita ambil di area sini, di kisaran harga 17.5 itu dengan 50 di belakang koma, jauh banget ya. Ini dalam time frame weekly, Bro. Tapi ini ya, itu area TP tadi itu sebenarnya sama di kisaran harga sini ya. Nah, ini ya kan di area 14 itu di sini, ya kan 14.5 di sini, area 13 itu di sini. Jadi masih tadi TP dalam time frame 4 jam itu masih di rentan harga sini, Bro. Masih di zona sini. Makanya di sini kalau kita lihat dalam time frame weekly kan dia membuat yang namanya pola head and shoulders ya. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga, Bro. Oke, perlu waspada dan hati-hati juga. Nah, mungkin dia turunnya bisa sampai sini ya. Oke. Oke, di sini aja lah kita ambilnya di kepala 290 dengan kepala 50 di belakang koma. Jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat dari weekly-nya di sini kan polanya udah kayak terkonfirmasi banget ya. Ada shoulders kanan kiri, ada head, neckline oke ya, tinggal dia down. Nah, kalau kita lihat kan beberapa minggu terakhir ini merah, 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 merah. Kalau merah-merah ya sampai sini, Bro. Ya mungkin penurunannya nanti akan sampai sini ya. Kita coba ambil dari sininya, oke. Nah, mungkin sampai sini, Bro. Bisa sampai sini ya. Jadi kita perlu waspada nih di harga sini, Bro. Ya di kepala 3 ataupun di kepala 2 something lah kita perlu waspada juga di area sini ya. Dan bahkan dia kalau mau ngambil terendahnya, Bro, bisa di sini juga, Bro. Bentar ya. Dia bisa di sini juga, Bro. Nah, sorry. Dia itu bisa di sini, Bro. Nah, ini, Bro, ya. Jadi kita perlu waspada juga nih, ada dua area. Yang pertama di kisaran di sini ya di kepala 3 pas, yang kedua itu di sini, Bro. Ya. Jadi kalian bisa di CI di area dua area ini. Kalau kalian memang masih yakin nih, wah lumayan nih dapat harga diskon parah nih ya dengan 5 sudut di belakang koma dapat kepala satu lagi ya. Semisal PP bisa grow up lagi sampai di kepala 5 sini ya, Bro, ya. Sorry di kepala sini, waduh, udah cuan maksimal nih, gitu ya. Jadi ya untuk PP sendiri, makanya di sini di dalam time frame 4 jam, itu tadi saya ngasih zona area TP. Takutnya nanti kalau di weekly terkonfirmasi dia akan junam gitu, Bro, ya. Tapi is okay lah overall-nya untuk jangka panjang PP masih oke ya, dari segi community juga masih kuat. Kita tinggal nunggu naratif bullish-nya dari Dogecoin aja. Nanti kalau Dogecoin itu terkonfirmasi untuk ETF-nya, Bro, maka di sini PP juga memiliki peluang ya untuk menuju ke ETF juga gitu kan. Oke, mungkin ini dulu semoga bermanfaat, tetap semangat ya. Sampai jumpa di next video.